Kabupaten Klungkung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian timur Pulau Bali, dengan batas-batasnya di sebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah barat Kabupaten Gianyar, sebelah timur Kabupaten Karangasem, dan sebelah selatan Selat Badung dan Samudra Hindia. Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan, 6 kelurahan, dan 53 desa. Klungkung adalah kabupaten terkecil di Bali dengan luas wilayah 305 km persegi. Sepertiga wilayah Kabupaten Klungkung atau 112,16 km persegi terletak di daratan utama Pulau Bali dan 2/3-nya atau 202,84 km persegi lagi adalah wilayah kepulauan yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Pulau-pulau tersebut menjadi objek wisata utama Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung saat ini dipimpin oleh Bupati Imade Satrio dan Wakil Bupati Cokorde Gede Surya Putra untuk masa jabatan 2025-2030. Kepemimpinan tersebut dijalankan melalui perwujudan visi dan misi pembangunan daerah sebagai pedoman dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai atau desired future dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun mendatang yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru menuju Klungkung Mahotama maju, harmonis, tentram, dan makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung. Misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 20 misi yang dirumuskan pembangunan menjadi arah kebijakan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Prioritas pembangunan daerah selain didasarkan pada persoalan existing di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2025 terdiri dari pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif, dan inovatif. Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025 ini telah disinkronkan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional maupun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali, sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Pembangunan tersebut dianggarkan pada kerangka pendapatan dan belanja yang telah dirancang pada RKPD tahun 2025. Dalam 10 bulan kami menjalankan tugas, kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang pendidikan. Kami melakukan rehabilitasi gedung-gedung sekolah berupa ruang kelas ataupun ruang belajar. Di samping itu juga ada kami membangun gedung baru yaitu gedung untuk sekolah TK negeri, baik yang ada di darat maupun yang ada di Kecamatan Nusa Penida. Dan selanjutnya tentu pembangunan ini akan terus berlanjut karena masih banyak gedung-gedung ataupun ruang kelas, tempat belajar, proses belajar mengajar ini masih banyak yang belum kita lakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu kami sudah rencanakan itu untuk lebih optimal lagi di bidang pendidikan sehingga proses belajar mengajar ke depan kita harapkan akan bisa lebih baik dan lebih lancar lagi. Di bidang kesehatan kami di tahun 2025 ini sudah membangun yang pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Gemasanti di Kecamatan Nusa Penida itu adalah gedung ruang inap VIP dan kelas 1. Kemudian untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung Daratan ini kami sudah melakukan pembangunan beberapa hal pembangunan yaitu pembangunan gedung rumah duka, kemudian pembangunan cath lab untuk kateterisasi jantung, kemudian gedung CT scan, kemudian gedung sitotoksik untuk kemoterapi kanker. Dan di samping itu pula di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung ini kami sudah menjalin kerjasama pula dengan
beberapa universitas dalam rangka untuk menjadikan Rumah Sakit Klungkung itu sebagai rumah sakit pendidikan juga, yaitu Universitas Udayana, Universitas Yunisar di Mataram, kemudian Universitas Undiknas dan Universitas Warmadewa. Kemudian di bidang penanganan sampah, ya, kami telah mengoptimalkan daripada TOS. Ada beberapa langkah pula yang kami lakukan terkait dengan bagaimana penggunaan daripada teknologi untuk pengelolaan masalah sampah, dan kami sudah melakukan kerjasama itu dengan pihak swasta atau pihak ketiga untuk bagaimana menangani masalah sampah ke depannya agar benar-benar sampah di Kabupaten Klungkung ini bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Tentang pembangunan yang sudah dilakukan untuk di Kecamatan Nusa Penida, ada 2 yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama TPA Jungut Batu yang ada di Desa Jungut Batu di Kepulauan Lembongan. Ini sudah kami bangun TPST di sana dan sudah selesai di tahun 2024, di akhir 2025 ini kami lengkapi dengan mesin-mesinnya, sehingga pengelolaan sampah 2 desa, yaitu Desa Jungut Batu dan Desa Lembongan ini sudah cukup baik tertangani. Kemudian untuk di Nusa Gede atau di kecamatannya, di Kepulauan Nusa Penidanya, ini kami sedang membangun saat ini adalah merubah TPA menjadi TPSD, yaitu di TPA Biaung menjadi TPSD Biaung. Dan bulan Desember ini TPSD Biaung ini akan selesai dan lengkap dengan mesinnya yang untuk mengelola masalah sampah di Kecamatan Nusa Penida. Bidang selanjutnya adalah di bidang pekerjaan umum. Ini terutama dalam hal bagaimana kita membangun infrastruktur dasar di Kabupaten Klungkung ini. Kita mulai dari di Nusa Penida. Jadi di Nusa Penida kita sudah membangun beberapa perbaikan jalan yang selama ini sangat rusak. Di Nusa Penida itu ada beberapa perbaikan jalan yang sudah kami lakukan, namun belum begitu optimal kita lakukan karena keterbatasan anggaran. Jadi mohon maaf pada masyarakat Nusa Penida, dan kita akan anggarkan lagi lebih banyak lagi, dan kemungkinan besar nanti di tahun 2026 kita akan bisa lebih banyak lagi untuk membangun perbaikan jalan yang rusak. Jadi kita harapkan lebih optimal lagi di tahun 2026. Di bidang infrastruktur pula kami sudah memperbaiki jembatan kuning yang menghubungkan antara Pulau Lembongan dengan Pulau Ceningan, dan itu dengan anggaran kurang lebih 1,5 miliar sudah di tahun ini sudah selesai. Selanjutnya di bidang layanan air bersih di Kecamatan Nusa Penida juga menjadi masalah pokok sekali. Nah, ada 2 desa yang selama ini belum mendapat pelayanan air bersih, di mana belum ada terpasang jaringan air bersihnya, yaitu Desa Tanglat dan Desa Pejukutan. Di Desa Tanglat di tahun 2025 ini kita tuntaskan dan ini sedang berproses. Untuk berikutnya di tahun 2026 kita akan selesaikan di Desa Pejukutan. Kami juga merencanakan bagaimana agar bisa merevitalisasi total terkait dengan jaringan air bersih di Kecamatan Nusa Penida, karena masih banyak jaringan yang bocor ataupun rusak, dan ini kami penting sekali untuk bagaimana ke depan agar jaringan air bersih di Kecamatan Nusa Penida ini agar benar-benar bisa lebih baik lagi dan tidak mengalami kebocoran-kebocoran. Nah, dalam hal revitalisasi total ini karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, karena itu kita bekerja sama KBBU dengan pihak ketiga, jadi pihak swasta. Demikian. Selain itu juga, Pemkab Klungkung rutin memberikan bantuan sembako kepada warga lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, dan penyandang disabilitas. Bupati Klungkung Imade Satrio menyampaikan permakluman kepada masyarakat terkait pelaksanaan program-program strategis yang direalisasikan secara bertahap oleh Pemkab Klungkung. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Satrio juga berharap masyarakat dapat bersabar serta berpartisipasi aktif dalam mendukung dan mengisi proses pembangunan daerah. Salam utama. Jaya.